kehidupanmu. Bebas dari belenggu banyaknya bentuk, bebas dari ilusi bahwa ada kekuatan lain selain Dia. Ayat yang memecahkan identitas aku. Saudaraku, Qul huwallahu ahad adalah pisau spiritual. Pisau yang membelah topeng-topeng yang kita pakai. Topeng nama, topeng status, topeng jabatan, topeng keinginan. Semua identitas yang kita banggakan dipatahkan oleh ayat ini. Karena yang sejati bukan aku, tapi Dia. Dalam makrifat, kita belajar untuk tidak hanya mengenal Allah, tapi juga menghilang di hadapannya. Karena selama masih ada aku, masih ada jarak, masih ada pemisah, maka jalan fana adalah jalan cinta tertinggi. Jalan di mana kau rela untuk tidak disebut, asal Dia hadir. Dan saat itu terjadi, kau tidak lagi mengucapkan ayat ini sebagai orang luar, tapi seolah-olah Allah sendiri yang mengucapkannya lewatmu. Qul huwa Allahu ahad. Dalam keadaan ini, kau tidak merasa sedang berzikir, tapi zikir itu sendiri menjadi dirimu. Kau bukan lagi hamba yang mengingat, tapi ingatan itu telah menjadi hakikatmu. Zikir nafas dan kontemplasi ayat. Saudaraku, salah satu praktik kontemplatif paling kuat adalah zikir nafas. Bukan sekadar mengulang kata, tapi menghadirkan makna dalam setiap helaan. Tarik nafas dalam-dalam. Dalam hati bisikan, hu, hembuskan perlahan. Ucapkan dalam batin, Allah. Ulangi. Dengan kesadaran, dengan kerinduan, dengan pelepasan. Tarik nafas, ucapkan dalam hati. Hu, lepas nafas, ucapkan dalam hati. Allah, biarkan nafasmu menjadi tempat zikir itu hidup, hingga kau tak bisa lagi memisahkan nafas dan namanya. Itulah zikir hidup. Bukan yang dihafal, tapi yang menjadi aliran dalam tubuh dan jiwa. Lakukan ini dalam sunyi, dalam gelap, dalam kondisi wudhu, dengan posisi tenang. Biarkan ayat ini mengalir, menyucikan kesadaranmu, mendekatkan ruhmu kepada cahayanya. Qul huwallahu ahad. Dunia yang riuh, ayat yang sunyi. Saudaraku, dunia hari ini penuh suara, penuh pencitraan, penuh godaan untuk menjadi seseorang. Namun ayat ini tidak mengajakmu menjadi siapa-siapa. Ia justru menuntunmu untuk menghilang. Menghilang dari tuntutan pujian. Menghilang dari keinginan dikenal. Menghilang dari kepentingan duniawi. Karena dalam sunyi, Allah menampakkan dirinya. Bukan lewat kata, tapi lewat rasa. Qul huwallahu ahad. Ucapkan dalam sunyi. Biarkan dunia tetap ribut, tapi hatimu tetap tenang. Karena siapa yang memahami ayat ini, maka tidak butuh banyak. Ia cukup dengan Dia. Dan orang yang cukup dengan Allah, Dialah yang paling cukup dalam segala hal. Ya Allah, jika dalam hatiku masih ada rasa ingin dipuji, bakar ia dengan kehadiran-Mu. Jika masih ada rasa takut kehilangan selain-Mu, maka hilangkanlah agar hanya Engkau yang kuharapkan. Jika masih ada aku, maka sirnakan. Biarkan hanya Engkau yang menetap di dalam dada ini. Ya Allah, jadikan aku zikir yang hidup. Jadikan aku ayat yang berjalan. Jadikan aku fana, agar yang abadi hanya Engkau dalam kehidupanku. Amin. Wassalamualaikum. Bebas dari belenggu banyaknya bentuk. Bebas dari ilusi bahwa ada kekuatan lain selain Dia. Ayat yang memecahkan identitas aku. Saudaraku, Qul huwallahu ahad adalah pisau spiritual. Pisau yang membelah topeng-topeng yang kita pakai. Topeng nama, topeng status, topeng jabatan, topeng keinginan. Semua identitas yang kita banggakan